Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi serta menjalankan kehidupan dan kesehatan, kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, kita akan melanjutkan tadabbur kita di juz amma yang kita memakai rujukan tafsir Ibnu Katsir dan kita coba untuk mengambil hikmah dari ayat-ayat ini. Dan saya juga mungkin mengutip beberapa tafsir yang lain untuk menguatkan atau menambah wawasan kita terkait kajian ini. Kita akan melanjutkan ayat ke-31 di juz amma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa, mafaza, dia akan mendapatkan kemenangan. Nah, Idul Fitri, Aidin wal faizin. Jadi mafaza hadaiqa wa a'naba, dia akan mendapatkan surga yang di dalamnya ada hadaik, kebun-kebun, wa a'naban, dan anggur-anggur, wa kawaiba atraba, dan bidadari-bidadari yang sebaya, wa ka'san dihaqa, serta gelas-gelas yang penuh dengan minuman, la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba, mereka tidak akan mendengar selamanya di surga tersebut lagwan wala kidzaba, perkataan-perkataan yang lagu, yang tidak berguna, wala kidzaba, dan perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai pembalasan dari Tuhanmu, 'ata'an hisaba, pemberian yang balasan atas setiap perbuatan yang telah mereka lakukan. Ini ayat yang kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya di dalam juz amma ataupun di surat An-Naba ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran nanti akibat yang akan diterima oleh manusia, bagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang yang kafir serta togo. Kemarin kita bahas tentang inna jahannama litagina ma'aba, bahwasanya neraka jahanam itu dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang togo, orang yang togut sebagai tempat kembali.
Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang takwa. Jadi innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa itu mafaza, ya, adalah tempat yang bagus sebagai bentuk dari kesuksesan. Jadi faza itu Pak Juhri sukses, orang sukses. Jadi dan kesuksesan yang hakiki itu ketika dia mendapatkan balasan berupa surga, ya, rahmat Allah SWT, dan surga nanti di hari akhir, ya. Innalil muttaqina, ini pertama ayatnya diingat dengan kata-kata inna, sesungguhnya, atau taukid yang memperkuat, lil, bagi orang, ya, jadi dihususkan, ya. Jadi bagi orang-orang yang takwa, sesungguhnya dia akan mendapatkan mafazan. Ibnu Abbas mengatakan di sini serta Dohak, ya, Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah SAW dan saudara Rasulullah itu Abdullah Ibnu Abbas, ya, yang semacam kecil itu didoakan Rasulullah SAW untuk menjadi orang-orang yang faqih, ya. Allahumma alimuhul Quran wa faqihu fiddin. Ya Allah, ajarkan buat dia pemahaman terhadap Al-Quran dan pahamkan dia dalam agama. Ini jadi mufasir, ya, banyak dirujuk tafsirnya oleh di sini. Nah, Ibnu Abbas dan Dohak mengatakan bahwa di sini munazzahan. Jadi mutanazzihan, orang-orang yang mutanazzih, yang amazing gitu kan, yang sangat luar biasa. Orang yang takwa ini. Ini penguatan ini, kata-kata di sini atau innalil muttaqin dengan kata-kata ini merupakan bahwa sesungguhnya buat orang yang takwa itu mafazan, ada kesuksesan nanti. Diberikan kesuksesan. Lalu takwa itu apa gitu? Takwa itu apa? Nah, kita di sini ada beberapa, ya. Kalau kita kutip dari beberapa keterangan ataupun ungkapan daripada sahabat, ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Ali radhiyallahu an telah mengatakan bahwa at-taqwa hiya al-khawf. At-taqwa itu adalah hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu liyaumil khil. Jadi takwa itu ialah, kata Ali radhiyallahu an, ia al-khawfu minal jalil. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-jalil, yang maha zat, yang maha agung, ya. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta al-amalu bit tanzil. Beramal berdasarkan apa yang Allah telah turunkan, apa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW gitu. Jadi berupa petunjuk yang Allah telah turunkan, yaitu Al-Quran, ya, dan Rasul, ya, Rasulullah SAW. Jadi dia beramal berdasarkan apa yang telah Allah turunkan, ya, Al-Quran dan Rasul, yaitu kalam Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah dijadikan sebagai rujukan amal dia, mengacu kepadanya. Jadi hiya al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil. Dia qanaah bil qalil, dengan yang sedikit. Jadi ketika mendapatkan rezeki yang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia qanaah. Jadi merasa bersyukur dan menerima apa yang telah diberikan oleh SWT. Kemudian wal istidadi liyaumil rahil, serta dia mempersiapkan diri menghadapi hari yang ar-rahil, yang berat, gitu kan. Itu kata Ali. Jadi kata Ali itu memberikan satu gambaran orang yang takwa itu ialah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan yang telah Allah turunkan, ya, kepada manusia,
ya, itu Al-Quran dan para rasul, nabi dan rasul ya, yang dibawa oleh yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Dia beramal berdasarkan itu. Nah, kemudian Allah SWT memberikan bahwa orang yang takwa itu adalah di mana dia senantiasa qanaah, ya, qanaah dengan apa yang diberikan. Al-qanaatu bil qalil. Kemudian yang lebih ini lagi adalah dia istidad di yaumil akhir. Dia senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang ar-rahil yang sangat itu kalau Ali radhiyallahu anhu memberikan gambaran terhadap takwa itu. Nah, kalau kita juga ada riwayat yang sering banyak dikutip, yaitu riwayat ketika Umar bin Khattab ya, berdialog ya, dengan Ubay bin dengan Ubay bin Ka'ab ya, di mana di situ Umar bin Khattab bertanya, ngobrol dengan dengan Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab ya, bahwa apa itu takwa, ya, tentang ngobrol-ngobrol tentang takwa. Maka dikatakan bahwa takwa itu adalah ketika kamu berjalan fitorikin datasyuk, ya. Jadi amasalaka fitorikin datasyukin. Jadi ketika kamu berjalan di jalan yang banyak banyak durinya. Banyak yang membahayakan kita. Terus qala bala ya, kata Umar itu. Kemudian qala pama amilta gitu kan. Kata Ubay bin Ka'ab. Lalu kalau kamu pernah mendapatkan atau pernah berjalan yang di situ di jalan tersebut banyak duri yang membahayakan gitu kan. Lalu kata Ubay, lalu apa yang akan kau lakukan ketika ini? Maka kata Umar bahwa saya akan berhati-hati lah gitu kan. Berhati-hati menapaki ataupun melewati jalan tersebut. Maka kata Ubay bin Ka'ab, padahal at-taqwa, itulah takwa. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan, maka dijalani dengan hati-hati. Jangan sampai menginjak ranjau, menginjak duri-duri yang ada di jalan tersebut, jangan sampai kita terlukai. Nah, demikian takwa itu. Artinya bahwa takwa itu adalah ketika kita berhati-hati, jangan sampai kita kalau dalam perbuatan jangan sampai kita maksiat, jangan sampai kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk kalau kita dalam hal konsumsi dan sebagainya, jangan terjebak pada hal-hal yang haram. Ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang haram. Ya, atau kita terjebak pada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan sampai kita terjebak ke dalam hal-hal yang memang di situ Allah Subhanahu wa taala melarangnya atau murka kepada kita semua, perbuatan-perbuatan dosa. Nah itu. Jadi hidupnya hati-hati. Ya. Itu sama sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Ali, ya. Di mana kalau Ali lebih kepada hal-hal yang positifnya gitu kan, bahwa kita harus mengamalkan sesuai dengan aturan atau sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Umar lebih kepada bagaimana kita berhati-hati, jangan sampai kita terjebak ke dalam apa yang dilarang, terjebak terkena oleh hal-hal yang bisa membahayakan kehidupan kita. Ini itulah takwa gitu kan, kata Ubay bin Ka'ab. Kemudian kalau Ibnu Mas'ud mengatakan apa itu takwa, jadi kalau Ibnu Mas'ud lebih kepada bagaimana takwa itu ialah ittaqullaha haqqa tuqatih, mengambil daripada ayat, hendaklah kalian takwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, surat Al-Imran ya ayat 102.
Jadi kata Ibnu Mas'ud, ayyuta'a fala ya'si. Hendaklah kalian senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan banyak maksiat gitu. Ayyuta'a fala ya'si. Wa yudhkara fala yunsa. Dan hendaklah kalian senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai lupa. Gitu. Kemudian wa yuskar atau yashkur wala yakfur, dan senantiasa kalian bersyukur kepada Allah SWT dan jangan kufur gitu. Terus kemudian bentuk syukurnya itu apa? Bagaimana? Syukurnya itu dengan bagaimana kita masuk ke dalam semua perbuatan-perbuatan taat. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bersyukur dengan masuk dengan melaksanakan yudhalu fiha, yang termasuk di dalamnya itu jami'u ta'ah. Jadi masuk ke dalamnya itu semua perbuatan-perbuatan taat. Jadi bersyukur yang termasuk dalam bagian dari syukur itu adalah kita melaksanakan amal-amal yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih, itu bagaimana kita mengoptimalisasikan, kita optimal dalam beramal, kita optimal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini kalau Ibnu mengatakan bahwa kita harus senantiasa taat, jangan maksiat, kemudian jangan sampai lupa, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita syukur. Ya, jangan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk pada bagian syukur itu ialah perbuatan-perbuatan, setiap perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerima, melaksanakan dengan perintah-perintah Allah, ya. Baik fi harakatihi sukanatihi. Jadi dalam perbuatan, dalam aktivitas sehari-hari, kemudian ketika kita ada di dalam kondisi di rumah atau istirahat, itu senantiasa taat kepada Allah SWT, tidak maksiat kepada Allah SWT. Kemudian fatamasuluha, jadi setiap perintah Allah SWT dia laksanakan, kemudian terhadap setiap larangan Allah SWT dia menjauhinya. Gitu. Jadi itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud lebih mendetilkan lagi, ya, bahwa kita dengan mengutip ayat, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Direfleksikan bagaimana sebenar-benar takwa itu ialah kita senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah SWT, melaksanakan setiap perintah Allah SWT dan menjauhi setiap larangannya. Itu yang sering kita pakai, ya. Nah, takwa itu apa? Itu imtisalu awamirillah wa istinabu nawahihi. Ini dikutip, ternyata ini diambil dari perkataan Ibnu Mas'ud. Ya. Ini sama, Ibnu Mas'ud juga adalah seorang sahabat yang jadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu saatragan. Jadi zaman Nabi itu mereka masih kecil. Sehingga di dalam, kalau kita baca di beberapa hadis, ya, itu banyak berkenaan dengan mereka. Hadis, contoh di kitab di Sahih Bukhari, ya, di Tajridus Shorih, kitab yang meringkas Sahih Bukhari. Nah, itu di Kitabul Ilmi kalau nggak salah, ataupun di ini ada beberapa hadis yang di situ ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya. Ketika Rasulullah SAW, terus kan mereka itu senantiasa ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, ya, mereka kecil itu. Jadi mereka yang suka menyiapkan air wudhu Nabi, gitu kan, yang suka ini. Nah, itu termasuk Ibnu Mas'ud. Nah, ini Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kemudian itu adalah orang-orang yang anak-anak yang waktu itu didoakan Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud mengatakan begitu. Jadi
tentang takwa itu yang sering kita dengar ya. Takwa itu apa? Yaitu imtisalu awamirillah wa sinabun nawahihi. Jadi melaksanakan ya awamirillah, perintah-perintah Allah, kemudian wazinabun nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Ini kita sekarang dengan kondisi kehidupan ya, di mana memang kita itu tidak kadang-kadang untuk terutama yang istinabun nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah SWT ya. Kadang-kadang kita itu memang tidak langsung ke apa yang dilarang, tetapi sering mendapatkan hal-hal yang memang mendekati kepada apa yang dilarang itu. Makanya di dalam ayat lain kita mendapatkan, atau di dalam kasus di mana di situ bahasa itu istinab, ya, adalah bahasa menjauhi. Kenapa? Karena ketika kita mendekat, biasanya tarikannya lebih kuat lagi. Gitu. Jadi jangankan melaksanakan, kita diperintahkan untuk menjauhi, jangan sampai kita mendekat, gitu, jangan sampai mendekat. Contoh seumpama di dalam tentang Homer ya, tentang Homer. Itu hadis-hadis yang kaitan dengan Homer itu, kalau kita baca itu ternyata di situ ada termasuk orang-orang larangan ataupun peringatannya itu tidak hanya untuk meminum, tetapi bagaimana kita ternyata harus menjauhi tempatnya, menjauhi orangnya gitu. Kenapa? Karena kalau kita menyiapkan minuman keras ataupun minuman yang memabukkan itu termasuk dosa juga. Gitu. Masuk dosa. Makanya ada di dalam hadis itu kita akan termasuk berdosa ketika kita menyiapkan minuman, ketika orang itu menyiapkan minuman untuk minuman mabok itu yang memabukkan, atau kita mengambil makanan yang di situ ada minuman kerasnya. Makanya kalian suka bingung ketika masuk ke dalam, di Indonesia tidak semuanya, kadang-kadang tempat ya di retail ya, di toko-toko itu kadang-kadang suka ada terdapat minuman-minuman yang memabukkan. Itu tuh kita kalau sebisa mungkin hindari. Ya sidana tong dina satu lemari lah gitu. Kan ada kadang-kadang di dalamnya itu di lemari mah aya itu ya. Itu kan Pak ya sok numbukeun. Eta iya. Ya kadang kan suka kita karena unik-unik sehingga pajangannya gitu nya merek-merek alkohol. Apakah dinya itu benar-benar sudah 0% juga dat-dat yang bisa memabukkan. Karena ketika ada sesuatu dat di situ, dat yang memabukkan, maka walaupun sedikit masuk. Nah, kategorikan kepada itu. Ya. Contoh seumpama ketika ya kalau puyem itu ya puyem, yang puyem hidungnya gitu kan. Jadi kalau menyerangnya itu masih dalam kadar tidak memabukkan, ya banyak juga tenanawan berarti belum kategori masuk ke dalam homer gitu kan. Tetapi lawan puyem walaupun hanya senok atau ujung senok gitu, tapi cuma di situ tak ada puyem yang memang kalau kita ini udah masuk ke dalam homer gitu, sudah bisa memabukkan. Nah kalau itu walaupun hanya sedikit masuk ke dalam. Nah ini kalau kita baca hadis tentang itu termasuk yang mengantarkan, membelikan gitu kan, kemudian kita memfasilitasi, itu masuk. Membuat enggak? Nah sama. Kan yang memabukkan. Kan dari ketan hitam itu kan ketahanan badan ya mungkin ya. Sok jadi alasan. Dia yang satu nah, yang memabukkan ini kan apakah
ketika dimakan atau diminum seseorang atau zat. Ya, Ya, datnya. zat. Ya. Jadi apa namanya, kalau kita hadisnya itu memang zat. Jadi ieu mah kuat sa retak mah teu naon lah. Gitu. Jadi datnya. Ya. Kan kalau kita lihat sejarah diharamkannya itu di Mekah itu kan sudah jadi tradisi. Jadi di Mekah itu khamr itu bagaikan naon ya? Bukan sirup lagi tapi udah minuman yang sudah terbiasa, sudah nyetok gitu. Mereka udah kuat. Jadi kalau seperti tradisi Jepang, sake gitu kan, itu kan udah. Nah di Arab juga dulu sama gitu kan. Sampai kan ketika diharamkan tuh si kondisinya itu siga banjir lah gitu kan di rumah tuh di alun-alun buat si botol-botol kendi-kendi penyimpanan tuh sudah dihancurkan sampai banjir gitu lah gitu. Karena memang udah nyetok gitu. Jadi kalau masalah kuat enggak sih haram tetap jadi datnya. Iya. Nah, ini tadi apa namanya istinabun nawahi, menjauhi larangan gitu. Jadi takwa itu ya itu seperti itu. Maka apa jangan sampai di sini adalah bahasanya menjauhi. Jangan sampai kita terjebak karena ketika sudah mendekat biasanya tarikannya lebih kuat gitu. Nah, itu. Ini harus kita kondisikan juga ya, kondisikan ketika kita ini maka jangan sampai kita termasuk situ. Nah, ini pengkondisian ini juga mungkin harus dikondisikan juga Pak ya di lingkungan gitu. Karena memang ketika dari situ pengaruhnya itu kan kejadian baik itu penganiayaan, kemudian laka lalu lintas, reka lantas itu kan kadang-kadang ditemukan ternyata mabok. Iya, jadi pengaruh tadi itu. Kan walaupun memang ada kayak siapa ya, pernah dulu pilot dulu. Memang saya biasanya bari mabok jadi baru sudah mengkonsumsi itu gitu supaya ini. Ya walaupun akhirnya waktu itu kecelakaan juga. Jadi walaupun kuat apa tetap itunya ini. Contoh lain seumpama ke dalam masalah pergaulan gitu kan, pergaulan. Ini kan larangan Islam itu kan untuk masalah zina itu kan masuk tidak hanya sekedar zina, tetapi bagaimana di sini Islam juga menjaga supaya jangan sampai terkena zina. Maka bahasa itu wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Gitu kan. Ini lagi happening. Wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Jadi dari mulai pandangan kan mulai di ini. Ini budul basor gitu. Pandangan kita dikendalikan. Jadi sisi laki-laki ataupun orang yang ini dikendalikan jangan sampai kita terjebak ke dalam pandangan yang melihat aurat yang merangsang. Itu kan gara-gara melihat mungkin ya. Penyakit, kahayangnya gede. Nah, gitu. Jadi pandangan dikendalikan, kemudian ucapan perbuatan jangan sampai kita ke sana. Satu kalau nggak salah ya tahun waktu zaman Pak Jokowi, wakilnya Pak Maruf Amin ya, itu pernah ada rancangan undang-undang tentang etika bagaimana kekerasan seksual itu tidak hanya ini termasuk menggoda. Jadi kan bahwa biasa kan ada perempuan lewat digodain gitu. Sweet lah gitu. Nah ini ada karena memang di internasional juga sama. Jadi sebenarnya di internasional sudah ada beberapa saya pernah baca ada sekitar 20 poin di antaranya itu sweet termasuk ke dalam yang gak sopan dan bisa dikatakan termasuk kekerasan seksual gitu. Jadi sama dan kita juga di Godul Basor itu jadi kita harus karena ketika seorang memandang itu sebenarnya pada hakikatnya apalagi ditelanjangi dalam tanda kutip perempuan itu sebenarnya meremehkan merendahkan perempuan. Gitu, jadi kalau jangan
gak salah juga ketika ada seorang perempuan kemudian merasa diperhatikan, kemudian dia marah gitu. Jadi kalau seperti di Barat itu suka marah juga si perempuan itu. Bahkan kalau kata teman itu sebenarnya untuk suasana di publik itu di umum itu di sana tuh dijaga sebenarnya. Jangan sampai terjadi ada perbuatan-perbuatan yang asusila ataupun termasuk ciuman itu walaupun nggak ada yang aturan tetapkan, ada juga yang memang secara moral mereka dikatakan orang itu penjinah gitu, sampai dikatakan begitu. Itu Paris Prancis tahun 60-an atau 70-an lah waktu itu ada sampai 80-an. Nggak tahu sekarang, hanya lebih parah. Jadi seperti itu juga sama. Dan di Indonesia itu waktu itu pernah dirancang seperti itu. Jadi dimasukkan termasuk verbal, ngegodain lah gitu ya yang biasa. Dan melihat di jalan segala macam itu mau dibuat undang-undang seperti itu. Jadi termasuk jin itu dari mulai mata untuk kita jaga, kemudian si perempuannya juga menutup aurat kan gitu ya. Jangan membuka aurat gitu. Ada cerita dari teman gitu kan, tuh benar salahnya. Jadi ketika ada seorang perempuan marah karena ada yang Noel gitu. Nah kemudian di kantor polisi itu ya si yang Noelnya itu ininya gabungan sama baju naga ketempo. Gabungan gitu. Jadi seperti itu. Jadi laki-laki diminta untuk godul basor, kemudian perempuannya sama godul basor, kemudian yang jadi objeknya juga dijaga auratnya gitu. Seperti itu. Itu. Jadi istinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan. Jadi yang ini yang takwa itu. Contoh seperti itu. Nah, ini seperti dalam hal zina itu wala taqrabuz zina. Dan ini masuk ke dalam maqasid syariah ya, daruriyatul khamsah. 5 perkara yang dianggap doruri, yang dianggap hal yang doruri namanya. Yang primer lah, yang menjadi yang sangat urgent itu apa? Menjaga nasal, menjaga turunan. Itu dengan disyariatkannya nikah dan diharamkannya zina. Gitu. Tadi masalah Homer gitu kan, itu ternyata di situ syariat bagaimana di situ menjaga akal manusia jangan sampai dirusak gara-gara dengan Homer itu. Salah satunya itu. Jadi istinabun nawahi menjauhi larangan. Gitu. Jadi ini termasuk hal-hal yang transaksi-transaksi semua kita dalam konsumsi kita. Dilarang kita untuk makan bangkai gitu kan, dilarang untuk babi, itu kan ada unsur-unsur yang memang bisa menghancurkan kita. Kemudian datnya seperti itu. Kemudian dari sisi prosesnya dalam hal ini, kita juga dilarang untuk memproses mendapatkan harta itu dengan tadi dolim yang kemarin kita singgung ya. Bagaimana kita mengambil harta itu jangan sampai mendolimi orang lain. Dengan cara-cara mendolimi, ngebohongin, ngedolimin, nipu, merampas gitu kan. Itu bagian-bagian kita supaya tidak ini. Nah, kita dapatkan syariat menjaga itu sampai ke menulisnya juga termasuk. Contoh di riba, tentang masalah riba. Itu orang yang menulisnya juga kena dosanya. Jadi sangat ini ketat sekali gitu kan. Termasuk menuliskannya membantu untuk terjadinya transaksi, menguatkan hanya transaksi termasuk riba. Bahkan di fatwa kontemporer ini, bagaimana seumpama ada satu transaksi yang di situ tidak disebutkan transaksi yang sesuai dengan syariat, tetapi pakai transaksi yang secara umum itu tidak, yang transaksi itu secara umumnya itu tidak melanggar syariat, tetapi ada unsur di situ dibolehkannya ada
yang dilarang. Contoh apa? Kartu kredit. Kartu kredit itu kan lamun dibayar sesuai yang dipinjam dan sebelum jatuh tempo itu kan nggak ada bunga. Tetapi ketika di syaratnya itu ketemukan kondisinya itu ketika lewat jatuh tempo, maka di situ dikenakan bunga. Berarti dia menyetujui transaksi ini. Maka hukumnya sama, haram karena di situ di term and conditionnya sudah ditetapkan lamun jatuh tempo, berarti kan riba nasiah gitu. Sebagaimana dulu praktek Abbas ketika zaman jahiliyah minjam kemudian ketika jatuh tempo dikenakan tambahan itu. Jadi syariat itu kalau kita lihat tidak langsung ke poin yang diharamkan. Takwa itu adalah imtisalul awamirillah. Jadi senantiasa melaksanakan perintah-perintah, kemudian ijtinabu nawahihi, menjauhi larangannya, menjauhi bahasanya. Jadi itu Ibnu Mas'ud ya, mendefinisikan atau memberikan gambaran tentang takwa. Jadi muttaqin itu seperti itu. Ada seorang yang siapa ya, lupa lagi. Oh ya, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan tabi'in. Umar bin Abdul Aziz itu adalah berarti kalau di sisi silsilahnya mah buyutna Umar bin Khattab. Iya kan? Jadi Umar bin Khattab punya putra yang dinikahkan ke putri yang tukang susu ya pernah ceritanya kan. Jadi ada ibu-ibu dengan anaknya tukang susu, kata ibunya udah nak lagi krisis nih, supaya untungnya gede campur jeung cai gitu si susu nanti gitu kan, itu kata anaknya tuh jangan mas. Jadi ini kan haram. Ya kata ibunya tuh nggak apa-apa lah kan Umar tidak tahu gitu kan. Dan Umar kebetulan lagi hirosa, lagi belusukan. Umar hirosat malam-malam jalan gitu kan mengelilingi warga gitu ya. Jadi warga teh dikeliling telepon teh. Jadi Umar keliling kan mendengar perbincangan itu. Si anaknya itu kekeh, jangan mah. Kata ibunya tuh, udahlah nggak apa-apa, nggak akan ketahuan Umar kok gitu kan. Umar tidak akan mendengar ini malam. Umar mendengar si anaknya ini, si putrinya ini kekeh. Kata si kan ada Allah gitu. Kita udahlah nggak apa-apa dengan asli aja gitu, jual beli itu ya udah susu ya dijual susu. Jadi artinya kejujuran di sini masalahnya. Bisa aja sebenarnya kan susu dicampur, enaknya dicampur kayaknya, tapi kudu jelas itu dicampur, bukan murni gitu. Kalau disebut murni berarti dicampur. Nah ini dengan kejadian itu Umar tertarik dengan ketakwaan si putri itu, hanya dinikahkanlah waktu itu kan, dinikahkan dengan anaknya. Dari pernikahan itu lalu lahirlah Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah di masa Bani Umayyah dan terkenal dengan keadilannya. Nah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa takwa itu laisa takwa bisyamin nahar ya wala biqiyamil lail ya wa tahrid bima baina dzalik, walakin at-taqwa adalah tarku ma haramallah wa ada'u maftarada Allahu bima razaqahu ba'da dzalik khairan fa huwa khair ila khair. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz ialah takwa itu bukanlah hanya kita bisa saum di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Jadi takwa itu bukan permasalahan kita hanya saum di siang hari kemudian kita tahajud di malam hari. Bukan itu kata Umar bin Abdul Aziz. Tetapi takwa itu adalah bagaimana kita dalam keseharian kita mampu, kita bisa untuk meninggalkan yang telah Allah haramkan, serta kita menunaikan yang telah Allah wajibkan. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Jadi itu penting mah bagaimana, bukan yang penting. Jadi takwa itu ternyata tidak hanya ketika kita sholat, ketika kita melaksanakan saum, tetapi lebih ini lagi adalah bagaimana takwa itu adalah ketaatan kita
kepada Allah SWT dalam keseharian. Eta nu penting. Itu kata bilang Umar bin Abdul Aziz. Jadi takwa itu mungkin dilihatnya bagaimana perilaku seharian. Bagaimana dia mampu meninggalkan yang telah Allah haramkan dan dia optimal melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Gitu. Dan ini sebenarnya yang lebih ini lagi. Jadi kalau penelitian yang dilakukan oleh penelitian banyak sih analisa ini yang dilakukan beberapa tahun yang lalu juga tentang perkembangan negara-negara, mana negara maju, mana tertinggal. Ternyata negara maju itu adalah negara-negara yang notabene bukan penduduknya religi, dan yang mundur itu, yang tertinggal itu yang penduduknya punya basis religi. Nah, kenapa gitu? Termasuk dalam masalah korupsi gitu. Ternyata banyak korupsi teh. Ini terlepas daripada agama naon ya. Karena yang terjadi juga kayak di Brazil, ini berdasarkan penelitian ini ya, ini ternyata yang presidennya loba ngomong agama, ternyata dia tertangkap korupsi gitu. Korupsi dari suap. Ya, kemudian jadi kita juga sama ya, walaupun memang saya juga melihat ketika pemerasan dalam tanda kutip korupsi ini banyak hal juga yang memang tidak terjadi korupsi, tetapi masalah administrasi dan sebagainya gitu. Salah satu kenapa terjadi? Ketika diteliti ternyata ini. Jadi namanya agama itu ketika di gereja, ketika dia dengan pendeta dan ketika keluar itu udah nggak ada. Nah jadi hanya kalau saya sekuler lah kira-kira seperti itu. Jadi sekuler dalam bentuk perilaku. Jadi agamanya itu hanya di masjid gitu kan, hanya di tempat ibadah ketika mereka melakukan ritual-ritual. Tetapi tidak ada bekas di dalam ketika mereka berperilaku dalam keseharian. Ketika di rumah, ketika di pasar, ketika di rumah dengan anak istri, dengan keluarga gitu kan. Anak kepada orang tuanya. Kemudian ini pemberian bagaimana mendidik anak supaya ada dalam kebenaran gitu kan. Kemudian di masyarakat dan sebagainya di negara. Nah ini ketika perilakunya ketika berdagang di pasar dan sebagainya itu tidak ada. Tuh. Yang berlaku hanya dalam bisnis ya ada hukum bisnis gitu. Moralitas dalam bisnis hilang, tanggung jawab dalam kehidupan itu hilang. Itu yang terjadi. Padahal itu adalah bagian daripada agama. Justru itu yang 90% ya kalau kita baca ataupun ada ungkapan dokter siapa yang ada di Instagram itu banyak di ini yang dokter mualaf orang Amerika atau mana Jeffrey Lim lagi. Itu dia tertarik kalau seandainya Al-Quran itu isinya hanya perintah dan larangan, saya tidak akan masuk Islam katanya. Tapi setelah dibaca ternyata perintah larangan itu hanya 30% gitu. Yang ayat berupa. Ya, hanya sedangkan 92% itu bicara tentang etik. Bicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan tanggung jawabnya, dengan alam, itu ternyata itu. Coba kita baca. Ya, itu coba di dalam juz amma aja yang telah kita bahas. Yang kaitan dengan hukum-hukum fikih larangan itu sedikit, tetapi di situ tentang bagaimana hubungan dengan Allah, dengan tauhid, bagaimana nanti manusia, visi manusia untuk hidup, kondisi manusia kehidupan itu bagaimana, di dunianya berapa, dan nanti ada akhirat dan sebagainya. Cerita-cerita ataupun kisah-kisah masa lalu, contoh-contohnya bagaimana orang ketika melakukan kedzaliman, ketika orang keluar daripada perintah Allah. Itu seperti itu. Dan memang kita dapatkan seperti itu. Ya saya juga ya kalau kita baca Al-Qur'an gitu ya. Dari mulai juz awal, juz pertama sampai ke ujung itu kita baca yang kaitan dengan awamir perintah dan larangannya memang
sedikit. Banyaknya itu tentang bagaimana menceritakan tentang manusia itu dan kehidupannya sendiri secara lebih ini. Ya itu. Jadi itu. Nah kalau kita cuma kadang-kadang kita suka kehilangan arah ya dalam masalah ini gitu kan. Kita kadang melihat hanya di luar. Ya saya pernah nyampaikan seperti hanya Jepang itu kan maju itu karena dia berpegang kepada norma-norma yang dianut. Jadi seperti perilaku bersih, perilaku disiplin, perilaku bagaimana dia memberikan pelayanan terbaik itu ternyata dipegang ketika dikerja, ketika dibawa gitu ke situ. Nah sebenarnya kita juga sama, orang tua kita juga sama, ngedidik disiplin memang caranya nukat tampak kita tuh dulu, waduh jepret kekerasan ya gitu ya. Ya saya aja ngalaman gitu kan di ngapalkeun Quran itu di depan sampai di Quran panunjuk cek uji darah aja gitu. Jadi kemudian bagaimana etik ya, menghormati orang tua yang lebih tua dan sebagainya. Jadi ini takwa. Gitu. Jadi banyak sekali terkaitan dengan takwa. Di sini ternyata takwa itu adalah bagaimana kita mengamalkan agama, bagaimana kita takwa atau takut kepada Allah SWT, mengabdi kepada Allah SWT, pikuli sya'ni. Jadi di dalam setiap kehidupan. Jadi imtisaluna amamirina wa istinabu nawahi. Ya. Menunaikan, mengamalkan, ya kalau tadi banyak dikutip disampaikan oleh sahabat, itu bagaimana takwa itu kita senantiasa ada di dalam rel syariat Allah SWT, rel petunjuk Allah SWT, kemudian kita menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang takwa. Dan di sini di ayat 31 itu innalil muttaqina mafaza. Bahwa bagi orang takwa itu akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kesuksesan nanti. Ya, mafazan. Jadi ini satu ayat yang lama, karena bahasa takwa, bahasa yang memang ini. Yang mudah-mudahan kita sebagaimana dalam ayat saum ya, kita telah menyelesaikan saum Ramadan, yang mana sini la'allakum tattaqun, ya, supaya kalian takwa. Ini mudah-mudahan Ramadan kita membawa kita kepada ketakwaan. Jadi salah satu bukti diterimanya saum kita, ya, ibadah kita di Ramadan itu pasca Ramadan kita bertakwa kepada Allah SWT, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mungkin itu saja dan habis waktunya. Jadi baru ayat 31 di surat Juz An-Naba ini. Jadi wallahu a'lam bishawab, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.